Salam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di masa Minggu Advent, minggu yang kedua. Dan hari ini hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah tema gereja yang percaya meski tidak melihat. Gereja yang percaya meski tidak melihat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan melihat salah satu tokoh murid Yesus, yaitu Rasul Thomas. Nah, kita semua sudah tahu siapa itu Thomas. Thomas adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang terkenal dengan murid yang belum percaya tentang kebangkitan Tuhan Yesus sebelum dia melihat sendiri, sebelum dia menyaksikan sendiri, dan dia memegang langsung bukti bekas luka di tangannya dan bekas tusukan tombak di lambungnya Yesus. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di sini Thomas, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, di situ belum ada Thomas. Penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang pertama, Thomas tidak ada. Ketika mereka memberitahukan kepada Thomas, Thomas belum percaya begitu saja. Ini merupakan satu karakter dari manusia, mewakili setiap manusia kita. Kalau kita belum melihat bukti, memang kita belum percaya. Kalau kita hanya mendengar kata orang, kita belum mengalami sendiri, memang kita belum percaya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar tentang Thomas. Namun, ketika dia sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, Yesus menampakkan diri kepada Thomas, dan dia sendiri memegang bekas lukanya. Apa yang terjadi? Thomas diubahkan cara berpikirnya. Dia percaya dan dia menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, saudara, apa itu percaya? Percaya dalam bahasa Inggris adalah believe dan trust. Ya, dalam bahasa Indonesia mungkin kata percaya hanya satu, percaya. Tapi percaya dalam bahasa Inggris ada dua, yaitu believe dan trust. Believe hanya percaya begitu saja. Tetapi trust artinya dia percaya dan mempercayakan diri sepenuhnya, seutuhnya kepada sesuatu atau seseorang. Nah, ketika kita bicara tentang percaya di sini, percaya kepada Tuhan berarti percaya, mempercayakan diri dan mempertaruhkan segala sesuatu di dalam tangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau trust di sini artinya kalau misalnya kita naik pesawat atau naik angkot atau naik bus malam, kita tidak kenal siapa pilotnya, kita tidak kenal siapa sopirnya, drivernya, tapi kita percaya, kita menyerahkan bahwa kita percaya dan kita menyerahkan keselamatan kita di tangan sopir itu. Ya, kita tidak tahu dia itu sedang mabuk, atau dia itu sedang ada masalah keluarga, atau mungkin dia itu sedang oleng, atau sedang frustasi atau apa. Tapi kita percaya saja, kita tidak mungkin menggantikan pilot itu. Kita trust kepada, percaya dan menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan pilot atau driver. Nah, bagaimana dengan percaya kita? Sini saya mengajak kita melihat dari Injil Yohanes. Yohanes pasal 20 ayat 26 sampai ayat 29. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Ini yang kedua kali. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia berkata kepada Thomas, nah ini secara khusus kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganmu. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungmu. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Nah, tapi saudara, apa jawaban Thomas? Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di sini, bahwa Yesus mau murid-muridnya punya pola pikir, mereka tetap trust, bukan believe, percaya walaupun tidak melihat. Mari kita lihat sebentar bagaimana kisah
kehidupan dari murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas ini, atau yang disebut juga dengan Didimus. Nah, mari kita saksikan bersama-sama tayangan murid Tuhan Yesus, kisah hidup murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas. Apakah Thomas? Pelajaran apa yang dapat kita peroleh dari kisah Thomas? Sedikit yang dicatat tentang Thomas sang rasul. Thomas mungkin dilahirkan di Galilea dari keluarga sederhana. Dia adalah seorang Yahudi. Kepribadiannya lebih jelas dibandingkan beberapa dari 12 murid lainnya. Nama Thomas berasal dari bahasa Yunani koine, diturunkan dari bahasa Aram atau bahasa Suryani klasik, yaitu Toma, dengan kesetaraan dalam bahasa Ibrani Theom, yang artinya kembar, atau dalam bahasa Inggris twin. Istilah yang setara dengan kembar dalam bahasa Yunani yang juga disebutkan dalam Perjanjian Baru, yaitu dalam Injil Yohanes, adalah Didimus. Tidak jelas siapa nama kembaran Thomas, namun tradisi Syria dan Mesir menyebut namanya adalah Yudas, namun Alkitab tidak mencatat kisah itu. Demikian juga dengan pertama kali pemanggilan Thomas sebagai murid Tuhan Yesus. Tidak dijelaskan kapan hal itu terjadi atau apa pekerjaannya sebelum ia menjadi murid Yesus. Namun, setelah kematian Tuhan Yesus, Thomas bersama 6 murid lainnya pergi ke Danau Tiberias untuk menangkap ikan. Yohanes 21 ayat 1-3. Mungkin hal ini mengidentifikasikan bahwa Thomas sebelumnya juga bekerja sebagai nelayan. Selain dalam peristiwa di atas, Thomas disebut dalam 3 peristiwa lain di dalam Injil Yohanes. Pertama, ketika Tuhan Yesus hendak kembali ke daerah Yudea, murid-muridnya memperingatkannya agar ia tidak kembali ke sana sebab masyarakat setempat benci kepadanya. Lalu Thomas berkata, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Yohanes 11 ayat 16. Kedua, Thomas bertanya kepada Tuhan Yesus kemana ia akan pergi. Tatkala ia mempersiapkan murid-muridnya perihal kepergiannya kepada Bapaknya. Yohanes 14 ayat 5. Waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas tidak hadir. Yohanes 20 ayat 24. Tidak diceritakan mengapa Thomas tidak hadir saat itu. Yang ketiga, Thomas sering dikutuk karena diasumsikan sebagai murid yang kurang kepercayaannya karena meragukan kebangkitan Yesus. Yohanes 20 ayat 24-25. Inilah bagian yang fenomenal dari hidup Thomas. Tetapi, sadarkah kita bahwa Thomas juga adalah seorang murid yang berani? Ia rela mendukung Yesus di masa-masa berbahaya. Hal itu dicatat jelas dalam kitab Yohanes 11 ayat 16. Dia juga tanpa henti mencari kebenaran. Seperti anak yang ingin tahu, dia terus-menerus mengajukan pertanyaan kepada Yesus. Yohanes 14 ayat 5. Thomas juga tercatat sebagai salah satu murid yang lantang mengakui ketuhanan Yesus. Perkataannya berbunyi, "Tuhanku dan Allahku" adalah pernyataan paling jelas tentang keilahian Yesus dalam kitab suci. Yohanes 20 ayat 28. Seminggu kemudian, Tuhan Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya, termasuk kepada Thomas, dan Yesus memberi kesempatan kepada Thomas untuk meraba bekas paku di tangannya dan bekas tombak di lambungnya. Thomas pun mengaku, "Ya Tuhan dan Allahku." Yohanes 20 ayat 28. Keraguan Thomas atas kebangkitan Tuhan Yesus sebenarnya bukanlah hal yang negatif, sebab Tuhan Yesus pun tidak mencelanya. Menurut catatan bapak-bapak gereja, Thomas yang merupakan salah satu dari 12 rasul Tuhan melakukan penyebaran Injil ke wilayah timur, daerah Persia dan India, di luar perbatasan Kekaisaran Romawi. Pada tanggal 27 September 2006, Paus Benedikt XVI mengatakan bahwa tradisi kuno menyebutkan bahwa Thomas mula-mula mengabarkan Injil di Suriah dan Persia menurut Eusebius dari Caesarea Ecclesiastical History 3. Kemudian meneruskan ke India Barat menurut Act of Thomas 1-2. Dari sana pula, ia akhirnya mencapai India Selatan. Eusebius dari Caesarea mengutip Origen menyatakan bahwa Thomas adalah rasul bagi orang Partia, tetapi Thomas lebih dikenal sebagai misionaris ke India berdasarkan catatan Act of Thomas yang ditulis sekitar tahun 200. Kematian Thomas. Menurut tradisi, Saint Thomas mati dengan cara dipanah dan ditombak, lalu dimakamkan di Saint Thomas Mount di Chennai dan dimakamkan di St. Tom Cathedral Basilica. Itulah fakta-fakta menarik tentang Thomas Didimus, murid Yesus. Demikian fakta Alkitab. Kalau kamu Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat bersama kita sudah menyaksikan tentang kisah hidup Rasul Thomas. Nah, saudaraku, mari kita lihat dalam apa kata firman Tuhan tentang percaya atau iman. Dalam Ibrani pasal
11. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, firman Tuhan katakan begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti kalau kita belum melihat sesuatu yang nyata di depan kita, tapi kita sudah percaya bahwa itu akan ada, dan kita sudah percaya bahwa apa yang kita harapkan itu akan dinyatakan bagi kita, itulah iman kita. Contoh, ketika saudara sakit, saudara masih sakit, tapi saudara percaya bahwa saudara akan sembuh, itulah iman. Walaupun masih sakit, walaupun masih lemah, tapi saudara percaya bahwa saudara sembuh, saudara percaya bahwa saudara akan menerima harapan itu dinyatakan bagi saudara, maka itulah iman. Sehingga ketika Tuhan Yesus memuji seorang perempuan Kanaan, Sirofenisia, yang bukan orang Israel, tapi dia begitu percaya kepada Yesus, walaupun dia bukan orang Israel, Yesus memuji iman ini. Memuji iman seorang ibu ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan seorang kepala rumah ibadah di Kapernaum. Ketika dia anaknya sakit, lalu kemudian dia bilang, aku tidak layak untuk engkau datang. Dia katakan kepada Yesus, aku tidak layak untuk engkau datang ke rumahku. Tapi berbicaralah sepatah kata saja. Berfirmanlah, pasti anakku akan sembuh. Itulah iman. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya dalam masa-masa penghayatan minggu-minggu Advent, minggu-minggu penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Memang Tuhan sudah berjanji dia akan datang kedua kali, tapi kita percaya kapan waktunya kita tidak tahu. Kita percaya kita saat ini dalam penantian dan dibutuhkan iman kita. Banyak orang yang menantikan kedatangan Tuhan, namun belum dinyatakan, lalu kemudian mereka kecewa. Iman mereka mulai redup, mulai berkurang. Hati-hati saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan dalam Lukas pasal 18 ayat 8 bagian B. Lukas 18 ayat 8 bagian B. Firman Tuhan berkata begini, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saya baca sekali lagi. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita terus berharap, kita percaya bahwa kita beriman kepada Tuhan. Kita menantikan kedatangannya dengan iman kita yang kuat. Kita tidak tinggalkan Tuhan, kita tetap setia di jalan Tuhan, dan Tuhan terus memelihara kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ketika nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, dia berkata, adakah iman di bumi? Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara jemaat. Amin.